Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi juga pada orang tua yang mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020. Saya ingin menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan tadi melalui pembukaan, bahwasanya saya menyampaikan materi pertama yaitu wawasan Wiyata Mandala. Sebelum saya bahas lebih jauh tentang wawasan Wiyata Mandala, perkenalkan saya sebagai waka kesiswaan sekaligus guru bahasa Indonesia SMK Negeri Prigen. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Apa yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala, yaitu Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang artinya pengajaran atau berarti pendidikan. Sementara Mandala itu adalah lingkungan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah merupakan lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Dan tujuan pendidikan sendiri itu termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam wawasan Wiyata Mandala ini ada 7K yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Itu yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala di sekolah. Sementara yang berperan dalam wawasan Wiyata Mandala ada 5 komponen. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang mana peran ini sangat vital sekali, bahwasanya kepala sekolah itu berperan dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dihormati atau berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui izin kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Dan yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik atau guru, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Yang keenam, peran yang keenam yaitu menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk peraturan dan tata tertib. Yang ketujuh, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern, antara guru, wali murid, ataupun dengan siswa. Dan yang terakhir, peranan kepala sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PKS, PMR, kesenian, dan olahraga, serta kegiatan-kegiatan lain yang bersifat ekstrakurikuler. Itu peran dari kepala sekolah. Kemudian peran yang kedua, komponen yang kedua yang berperan dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala yaitu peran guru. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Kemudian yang kedua, menjadi teladan atau menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, guru mampu memimpin baik lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, guru dapat dipercaya oleh diri sendiri maupun oleh warga sekolah. Dan komponen yang ketiga yaitu peran sivitas akademika atau tenaga administrasi. Yang pertama yaitu tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Peran yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan lain sebagainya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Dan yang terakhir, peran sivitas akademika yaitu semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Kemudian peran yang keempat yaitu peran siswa dalam melaksanakan wawasan Wiyata Mandala. Ada
10 poin yang harus dilaksanakan oleh siswa. Yang pertama yaitu menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, bersikap hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat, belajar yang tekun. Kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. Yang ketujuh, menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar di sekolah. Yang kedelapan, menjaga keamanan sekolah. Yang kesembilan, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, guru BK maupun kepala sekolah secara langsung. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu memelihara lingkungan sekolah. Itu peran bagi kalian sebagai siswa yang nantinya harus menjalankan wawasan wihata mandala di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu komponen yang terakhir yang berperan dalam pelaksanaan wawasan wihata mandala yaitu warga sekitar atau masyarakat sekitar. Yang pertama yang diperankan yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi itu yang berperan dalam pelaksanaan wawasan wihata mandala di sekolah. Sementara mekanisme pelaksanaan wawasan wihata mandala itu sendiri ada 2 tahap, yaitu tahap preventif yang mana ada 6 poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama, memelihara sekolah melalui 7K tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara warga dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, meningkatkan keamanan serta ketertiban saat masuk dan pulang dari sekolah. Itu tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melaksanakan secara preventif. Sementara tahap yang kedua yaitu secara represif. Ada 6 poin juga di sini. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisasi isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Demikian apa yang saya sampaikan berkaitan dengan wawasan wihata mandala. Dan jangan lupa kalian nanti silakan kalian buat resume sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini dan disampaikan secara online. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.